Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, tetap semangat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa memahami ciri-ciri makhluk hidup, bisa membedakan makhluk hidup dan tidak hidup, serta bisa mengklasifikasikan jenis makhluk hidup. Sebelum itu, coba amati gambar berikut. Nah, dari kedua gambar tersebut, manakah yang termasuk makhluk hidup? Ayo tebak. Tahukah kamu apa itu makhluk hidup? Jadi makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Ada bergerak, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, bernafas, kemudian ada juga adaptasi atau bisa menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Apa itu klasifikasi? Jadi, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Nah, tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek yang sedang dipelajari. Tahukah kamu, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi. Coba kalian perhatikan hierarki pada biologi klasifikasi ini. Jadi dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Jadi kalau kingdom di sini ukurannya sangat besar, berarti anggotanya sangat banyak. Sedangkan sampai ke spesies bisa dilihat piramidanya ya, ukurannya kecil, berarti semakin sedikit jumlah hewan ataupun tumbuhan di dalam satu spesies itu. Nah, hierarki ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Yang pertama ada Monera, lalu Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Satu-satu, yang pertama Monera. Monera digolongkan menjadi dua, Archaebacteria dan Eubacteria. Dengan ciri khasnya, struktur sel masih sangat sederhana, bersel satu dan termasuk makhluk hidup prokariotik, belum memiliki membran. Kemudian yang kedua ada Protista. Protista ini digolongkan menjadi tiga. Protista mirip tumbuhan dinamakan alga, contohnya rumput laut. Lalu Protista mirip hewan dinamakan protozoa, contohnya pada Paramecium. Lalu Protista mirip jamur dinamakan jamur lendir, contohnya adalah jamur air yang menempel pada ikan. Ciri dari protista ini ada yang uniseluler bersel satu atau multiseluler, misalnya banyak. Ada yang bersifat autotrof, bisa memasak makanannya sendiri, dan ada heterotrof yang tidak bisa memasak makanannya sendiri. Dan protista ini termasuk makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel. Lalu kingdom yang ketiga ada fungi. Fungi memiliki ciri-ciri, ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Tubuhnya tersusun atas hifa yang bersifat eukariotik, bersifat heterotrof, hidup di tempat lembab, berkembang biak dengan spora, dan berdinding sel. Nah, klasifikasi fungi itu ada 6, ada Cryptomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Bisa dilihat di gambar ya, untuk contoh masing-masing klasifikasi fungi atau jamur. Nah,
Selanjutnya, pelantai atau tumbuhan. Jadi, ciri-ciri dari pelantai, dia eukariotik, multiseluler, memiliki dinding sel, memiliki klorofil, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya seperti paku dan lumut. Klasifikasi kingdom pelantai itu ada tumbuhan yang tidak berpembuluh atau tidak memiliki jaringan pengangkut. Contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ada tumbuhan berpembuluh, yaitu memiliki jaringan pengangkut. Contohnya tumbuhan berbiji atau spermatofita seperti monokotil dan dikotil. Bisa dilihat ya, ini adalah contoh lumut, contoh paku. Kemudian ini adalah contoh dari spermatofita atau tumbuhan berbiji, yaitu jagung. Lalu animalia. Ciri khas dari animalia ini atau hewan, ada yang hidupnya di air ataupun di darat. Ada yang berukurannya besar dan kecil, dan ada yang memiliki vertebrae atau tulang belakang, dan ada yang tidak punya. Klasifikasi kingdom animalia ini ada dua, ada vertebrata, hewan bertulang belakang, dan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata atau invertebrata. Jadi ciri khas dari vertebrata ini tidak memiliki tulang belakang ya. Klasifikasi dari vertebrata atau invertebrata ini ada porifera, dinamakan hewan berpori, ada solenterata, hewan berongga, bertentakel beracun, tubuhnya berbentuk polip seperti ubur-ubur. Lalu ada vermes atau keluarga cacing, dia bertubuh lunak, tidak bercangkang, tubuhnya simetri bilateral, berarti bisa dibagi dua maksudnya. Lalu ada moluska. Moluska ini contohnya seperti siput. Dia bertubuh lunak, berlendir, terus terbungkus oleh mantel. Ada juga yang bercangkang. Lalu ada juga arthropoda. Arthropoda ini yang paling sering ditemui adalah serangga. Ada juga laba-laba ya. Jadi arthropoda ini adalah hewan berkuku. Lalu yang terakhir ada echinodermata, seperti bintang laut. Jadi tubuhnya diselimuti oleh duri. Simetri radial dengan 5 tentakel. Lalu ada vertebrata. Vertebrata ini ciri khasnya adalah punya tulang belakang. Klasifikasi vertebrata hanya 5 ya. Ada Pisces, itu ikan, reptil, ada amfibi, ada juga aves, dan mamalia. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar, stay healthy and be positive thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.